Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai di edisi 62. Topik edisi 62 adalah merangkai dan menggabung kalimat ismiyah bagian 1. Merangkai dan menggabung kalimat ismiyah bagian 1. Di sini ada 3 kelompok jumlah ismiyah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 jumlah ismiyah. Misalnya kelompok 1, jumlah ismiyah yang pertama, murid itu di depan kelas. Jumlah ismiyah yang kedua, murid itu cerdas. Jumlah ismiyah yang ketiga, kelas itu luas. Nah, kita diminta menerjemahkan 3 kalimat ismiyah ini ke dalam bahasa Arab. Setelah itu kita diminta menggabung 3 kalimat ismiyah ini menjadi 1 kalimat ismiyah yang artinya mencakup kalimat ismiyah 1, 2, dan 3. Contoh, murid itu di depan kelas. Murid itu di depan kelas. Kata baru di sini adalah murid. Maksudnya kata yang belum dikenalkan di edisi sebelumnya. Murid. Murid itu bahasa Arabnya tilmizun. Tilmizun. Saya tulis di sini ya. Tilmizun. Tilmizun. Ya. Ini ta. Til, ini mim, mi, ini zal, zun. Atau bisa juga sebetulnya talibun, ya. Talibun itu sudah dikenalkan, tapi kita gunakan saja kata benda tilmizun. Kemudian di depan sudah in zarab makan, amama, harakat huruf akhirnya fathah. Kelas itu faslun, ya. Cerdas ini kata sifat zakiyun. Udah itu, zakiyun. Zakiyun. Kemudian luas itu kata sifat. Luas itu kata sifat wasi'un. Wasi'un. Nah, jadi kalimat pertama, murid itu di depan kelas. Murid itu di depan kelas, mubtadanya murid itu. Ya, ini batas antara mubtada dan khabar. Jadi khabarnya prasa zarab makan di depan kelas. Nah, jadi kalau kita rangkai dalam bahasa Arab, murid itu apa? Tilmizun, ini seorang murid. Kalau murid itu at-tilmizu, ya. At-tilmizu. Tilmizu. Nah, ini berperan sebagai apa? Ini berperan sebagai mubtada. Syarat yang harus dipenuhi, dia harus marfu, ini marfu. Kemudian dia ma'rifah. Dia ma'rifah dengan alif lam, ya. At-tilmizu. Kemudian setelah at-tilmizu, kita masuki wilayah khabar. Di depan kelas. Di depan itu zaraf, ya kan? Di depan itu zaraf, zarab makan. Apa itu zarab makan? Zarab makan adalah kata yang dalam bahasa Arab disebut kata benda yang menunjukkan tempat. Ciri zarab makan itu dia berakhir dengan harakat fathah. Jadi di depan itu apa? Amama. Amama. Jadi harakat huruf akhirnya fathah. Itu ciri dari zarab. Baik zarab makan maupun zarab zaman. Kemudian kelas. Kelas, kata benda setelah zarab itu majrur. Atau secara teknis dikatakan mudhaf ilaih, ya. Jadi kelas itu pastilah tertentu kelasnya. Jadi pakai alif lam. Al-fasli. Jadi di depan kelas, amamal fasli.
Ingat, kelas itu faslun. Di edisi 61 pun sudah muncul ini, faslun ini. Nah, jadi kalimatnya at-tilmidhu amamal fasli. Jadi kombinasi zarab makan dengan kata benda. Ini kombinasi ini zarab makan ya. Zarab makan ini kata benda. Kombinasi zarab makan dengan kata benda itu dinamakan apa? Prasa zarab makan. Prasa zarab makan di sini berperan sebagai apa? Berperan sebagai khabar atau bagian kalimat yang menjelaskan mubtada. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah murid itu. Ya, dengan kata lain, kalimat ini sedang berbicara mengenai murid itu. Kemudian ada apa dengan murid itu? Murid itu di depan kelas. Jadi ini merupakan satu gabungan yang menjelaskan murid itu. Oleh karena itu, di depan kelas itu berperan sebagai khabar. Ya, yang berperan sebagai khabar adalah zarab makan. Ya. At-tilmidhu amamal fasli. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, murid itu cerdas. Mubtadanya sama dengan kalimat di atas. Murid itu kata benda. Ya, murid itu kata benda. Kemudian itu alif lam ya, itu alif lam. Kemudian sama dengan di sini. Kemudian yang menjelaskan murid itu adalah kata sifat cerdas. Ini kata sifat. Kata sifat ya, kata sifat cerdas berperan sebagai khabar. Kata benda berperan sebagai mubtada. Pada kalimat sebelumnya ini murid kata benda berperan sebagai mubtada, yang berperan sebagai khabar itu kombinasi kata di depan kelas atau prasa zarab makan. Murid itu sama dengan ini at-tilmidhu ini mubtada. Mubtada itu marfu' dan ma'rifah ya. Kemudian cerdas. Cerdas itu sudah dikenalkan di 30 kata sifat dan antonimnya. Dzakiyun. Ya, dzakiyun. Dzakiyun. Ini zal, ini kaf. Kaf itu berharokat kasrah. Kemudian ya-nya ini bertasydid. Dzakiyun. At-tilmidhu dzakiyun. Jadi kata sifat berperan sebagai khabar. Berperan sebagai khabar. Oke. Kemudian kalimat terakhir, kelas itu luas. Kelas itu luas. Luas ini kata sifat juga sudah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Wasi'un. Wasi'an itu ya. Wasi'un. Jadi kelas itu al-faslu ini sebagai mubtada. Lihat kriteria mubtada sudah dipenuhi, marfu, kemudian ma'rifah. Luas itu wasi'un. Luas itu wasi'un. Sebagai apa? Sebagai khabar. Luas sebagai khabar. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan khabar itu harus marfu. Khabar itu harus marfu. Jadi kalau dia ini kata sifat, dia marfu dzakiyun dan nakirah. Khabar itu tidak beralif lam ya. Dzakiyun. Sebab kalau khabar ini beralif lam, rangkaiannya menjadi at-tilmidhu adz-dzakiyu. Jadi kata sifat ini selaras dengan kata benda. Jadi dia itu bukan kalimat. Dia itu prasa kata benda satu. Artinya apa? Murid yang cerdas itu dulu sudah pernah dimunculkan satu edisi yang membandingkan antara kalimat dengan prasa kata benda satu. Kalau ini beralif lam,
at-tilmidzu adz-dzakiyu itu perasa kata benda satu dengan kombinasi kata benda kata sifat. Artinya murid yang cerdas itu. Nah, tapi kalau ini itu tidak beralif lam, ini justru bertanwin, hasilnya kalimat at-tilmidzu dzakiyun, murid itu cerdas, ya kan? Murid itu cerdas. Ini pun begitu. Khabarnya kata sifat wasi'un. Jadi khabar itu harus marfu, ini wasi'un. Kemudian dia itu nakirah, tidak bertanwin. Dia itu nakirah tidak bertanwin. Bertanwin ya, tidak beralif lam. Jadi hasilnya kalimat al-faslu wasi'un. Kelas itu luas. Seandainya ini beralif lam, ungkapannya menjadi al-faslu al-wasi'u. Dia menjadi FKB 1. Artinya kelas yang luas itu. Kelas yang luas itu bukan kalimat ya. Jadi kata sifat ini itu harus nakirah, harus bertanwin untuk menghasilkan kalimat. Al-faslu wasi'un, kelas itu luas. Jadi kita punya 3 kalimat ismiyah. At-tilmidzu amamal fasli, at-tilmidzu dzakiyun, kemudian al-faslu wasi'un. Kita diminta menggabung 3 kalimat ini menjadi satu kalimat yang artinya sama dengan 3 kalimat asal ya. 3 kalimat asal. Kira-kira cara menggabungnya bagaimana? Nah, coba lihat. Yang kita jadikan kalimat utama itu kalimat pertama. At-tilmidzu amamal fasli ya. At-tilmidzu amamal fasli. Saya tulis di sini. Saya tulis di sini gabungannya. At-tilmidzu ya, murid itu bagaimana? Murid itu cerdas. Jadi cerdas itu kita gabungkan dengan at-tilmidzu di sini. Jadi dia menjadi adz-dzakiyu. Adz-dzakiyu. Nah, jadi ini kata benda, ini kata sifat, ya. Jadi gabungannya itu merupakan perasa kata benda satu. Ini perasa kata benda satu. Jadi at-tilmidzu dzakiyu artinya murid yang cerdas itu. Selaras ya, selaras. Kalau at-tilmidzu dzakiyun, murid itu cerdas. Tapi ini at-tilmidzu adz-dzakiyu. Jadi ini beralif lam, ini beralif lam. Ya, ini beralif lam. Murid yang cerdas itu. Nah, ini kombinasi at-tilmidzu adz-dzakiyu FKB 1 itu kita fungsikan sebagai mubtada dalam kalimat gabungan ya. Ini sebagai mubtada. Ada apa at-tilmidzu adz-dzakiyu? Nah, kita masuk lagi ke kalimat ini. Kalimat utama amama apa? Amamal fasli. Ya, kelas itu bagaimana? Itu ditunjukkan oleh kalimat ketiga, al-faslu wasi'un. Kelas itu luas, berarti kata sifat luas itu kita letakkan di sini, selaras dengan ini. Ya, selaras dengan ini. Ini kata benda ini kan? Kata benda. Kemudian kita letakkan kata sifat al-wasi' di sini. Al-wasi. Ini kata sifat ini harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Al-wasi'i, ya, al-wasi'. Ini al-fasli, ini al-wasi'i. Ya, al-wasi'. Ini kata benda kata sifat ini juga merupakan FKB 1. FKB
FKB1, ya kan? FKB1 yang didahului oleh zarab makan. Zarab makan. Nah, jadi kombinasi zarab makan dengan FKB1 ini kombinasi zarab makan dengan FKB1 ini dinamakan apa? Frasa zarab makan. Yang berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Sebagai khabar. Nah, inilah kalimat gabungannya. Kalimat gabungan ini mubtadanya itu prasakata benda satu, ya kan? At-tilmidzu dzakiyu. Kemudian khabarnya prasa zarab makan amamal faslil wasi'. Nah, coba kita lihat. Ini mubtada. Kalau mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka mubtadanya itu at-tilmidzu, ya kan? Al-tilmidzu kalau dinyatakan dengan sebuah kata. Mubtada itu harus marfu. At-tilmidzu itu marfu. Dan ma'rifah pakai alif lam, ya. Kemudian at-tilmidzu ini dijelaskan oleh kata sifat adz-dzakiyu. Adz-dzakiyu, cerdas. Ada apa dengan at-tilmidzu adz-dzakiyu? At-tilmidzu adz-dzakiyu itu amamal faslil wasi', berada di depan ruang yang luas itu. Nah, jadi pekerjaan menggabung itu sudah kita lakukan. Jadi kita sudah menggabung tiga jumlah ismiyah ini menjadi jumlah ismiyah yang artinya itu sama dengan arti yang terkandung dalam tiga jumlah ismiyah ini. Nah, coba lihat, at-tilmidzu amamal fasli, murid itu di depan kelas. Nah, kalau kita lihat kalimat gabungan juga begitu, at-tilmidzu amamal fasli. Kemudian at-tilmidzu dzakiyun, murid itu cerdas. Ini pun ini at-tilmidzu dzakiyu, murid yang cerdas itu. Al-faslu wasi'un, itu ada di sini, ya. Al-faslil wasi', ya, al-faslil wasi'. Kalau kita lihat di sini, al-faslu itu marfu oleh karena mubtada. Kalau di sini al-fasli oleh karena dia didahului oleh zarab makan. Jadi kata benda setelah zarab makan itu harus majrur. Jadi kalimat gabungannya at-tilmidzu dzakiyu amamal faslil wasi'. Murid yang cerdas itu di depan kelas yang luas itu. Kan sama saja dengan arti yang terkandung dalam tiga kalimat ini. Cuman kelompok satu, ini tiga kalimat ini, itu terdiri dari kalimat-kalimat pendek. Kalimat-kalimat pendek. Enggak ada prasa di situ. Ya, enggak ada prasa di situ. Nah, kemudian dalam kalimat gabungan ini muncul prasa. Jadi kalimatnya secara teoritis sebetulnya lebih rumit daripada ini. Kalau ini kan mudah. At-tilmidzu amamal fasli. At-tilmidzu dzakiyun. Al-faslu wasi'un. Tapi kalau di sini kalimatnya sudah ini. At-tilmidzu dzakiyu, muncul prasa di sini. Amamal faslil wasi', di sini juga muncul prasa. Nah, ini kalimat-kalimat pendek yang begini ini cenderung digunakan dalam percakapan. Cenderung digunakan dalam percakapan. Kalau kalimat yang lebih kompleks begini ini cenderung digunakan dalam bahasa tulis, ya. Dalam bahasa tulis. Jadi kelihatannya ini lebih menghemat tempat, lebih menghemat tinta dari ini. Nah, kalau ini kita menggunakan berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 6, 7. Nah, tapi kalau kalimat gabungan ini kita hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 5 kata. 5 kata, ya. Nah, 5 kata. Atau dalam lingkup yang lebih luas nanti, kalimat-kalimat pendek semacam ini, kalimat-kalimat sederhana semacam ini cenderung digunakan dalam bahasa novel, ya, bahasa novel yang pendek-pendek begini ini. Nah, tapi kalau dalam tulisan yang lebih saintifik, yang lebih ilmiah, kita cenderung menggunakan kalimat seperti ini. At-tilmidzu dzakiyu amamal faslil wasi'. Nah, itulah gunanya kita mempelajari prasa.
prasakata benda satu, ya kan? Prasakata benda satu. Oleh karena prasakata benda satu itu bisa difungsikan untuk menggabungkan beberapa kalimat menjadi sebuah kalimat. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok kedua terdiri dari 3 kalimat ismiyah. Museum itu di Mesir. Ini kan kalimat sederhana ini. Museum itu di Mesir. Kemudian kalimat kedua, museum itu tua. Kalimat ketiga, museum itu cantik. Ya, kalau kita analisis di 3 kalimat ini, kalimat pertama, museum itu di Mesir. Apa ininya? Apa mubtadanya? Apa subjeknya? Apa subjeknya? Subjeknya itu ini, museum itu. Nah, jadi batas subjek dan predikat itu. Ini ya. Ini awal dari predikat, akhir dari subjek. Kemudian museum itu tua. Subjeknya museum itu, ya kan? Subjeknya museum itu. Kemudian khobarnya tua, ya, khobarnya tua. Yang terakhir, museum itu cantik. Subjeknya museum itu. Khobarnya cantik. Jadi tiga kalimat itu, subjeknya sama. Museum itu, museum itu, museum itu. Jadi 3 kalimat ini berbeda dalam hal khabar. Berbeda dalam hal khabar. Nah, ini mubtada ya. Ini mubtada. Ini mubtada. Ini mubtada. Itu alif lam. Di Mesir, lihat di Mesir itu merupakan satu kesatuan. Ini tak bisa dipisah-pisah ini. Museum itu nggak bisa. Museum itu Mesir nggak bisa. Jadi museum itu di Mesir. Di Mesir ini merupakan rangkaian kata yang berperan sebagai apa? Yang berperan sebagai khabar, ya, yang berperan sebagai khabar. Jadi ini khabar ini. Khabar. Khabar ini terdiri dari 2 kata. Kata pertama di. Di itu kata apa itu? Apakah itu zarab? Bukan, ya. Di itu harful jar, ya. Di itu harful jar. Di itu apa? Fi ini harful jar. Bahasa Inggris harful jar. Kita sudah mempelajari beberapa harful jar, yaitu fi, di, kemudian min, dari, ila, ke, kemudian ala, di atas langsung, kemudian an itu menyangkut narasi yang mengandung makna, berasal dari, jadi narasi itu berasal dari, bersumber dari, an Abi Hurairah, ya, bersumber dari Abi Hurairah bahwa titik, ya, bahwa Rasul pernah berkata ini. Nah, itu an. Kemudian ada lagi harful jar yang terdiri dari 1 huruf. Apa itu? Wa yang menunjukkan sumpah. Wal asri, demi masa. Ya, itu wa itu termasuk harful jar. Setelah wa itu harus majrur, ya. Kemudian ta yang terdiri dari 1 kata ta itu tallahi, demi Allah. Ta ini juga digunakan untuk menunjukkan sumpah, ya, sumpah. Dan ta itu harus dirangkai dengan kata Allah saja. Kalau wa itu bisa dirangkai dengan kata benda secara umum, ya, wal asri. Tapi kalau ta itu tak boleh tal asri, harus tallahi. Kalau waw itu ya boleh dengan ini apa saja, wallahi, demi Allah, tallahi, demi Allah. Kemudian bi ini digunakan untuk menunjukkan apa itu alat, ya. Misalnya bil qalami, dengan pena, saya menulis dengan pena, ya. Saya pergi ke Solo dengan mobil, bis sayarati, ya, dengan bus, bil hafilah, dan sebagainya. Kemudian ada lagi ka itu apa? Seperti, misalnya ka zaidin seperti Zaid atau mirip Zaid, ya, kal qamari seperti bulan, kasyamsi seperti matahari, ya, seperti matahari. Nah, itu disebut kata apa? Harful jar. Setelah harful jar itu harus ada kata benda seperti ini.
fi Misra. Kata benda setelah harful jar itu harus majrur. Jadi Mesir itu misru, misru itu tidak bertanwin atau secara teknis dinamakan ghairu munsharif. Kata benda tidak bertanwin itu majrur dengan apa? Majrur dengan fathah, ya. Biasanya kata benda itu majrur dengan kasrah, tetapi apabila kata itu kata yang didahului oleh harful jar itu ghairu munsharif, dia majrur dengan fathah. Jadi fi Misra, ya. Fi Misra. Ya, di Mesir, fi Misra. Jadi museum itu di Mesir. Museum itu apa? Museum itu mathafun, sudah sering muncul. Jadi museum itu al-mathafu, ya, saya tulis ini ya. Al-mathafu Ini apa ini al-mathafu ini? Ini mubtada. Museum itu. Syarat mubtada dia marfu dan dia ma'rifah. Di Mesir fi Misra. Fi Misra ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Kesatuannya disebut apa? Prasa jar majrur, iya kan? Prasa jar majrur. Kalau amam al-fasli tadi, jadi kalau zarab makan, kemudian diikuti oleh kata benda, ya itu juga merupakan satu kesatuan. Jadi kombinasinya itu disebut apa? Prasa zarab makan. Prasa zarab makan. Kalau zarabnya itu zarab zaman, misalnya ba'da atau qabla itu sebelum, kata bendanya misalnya menunjukkan waktu qabla al-maghribi, sebelum maghrib, maka kombinasi qabla al-maghribi itu disebut prasa zarab zaman. Tapi kalau kata pertamanya itu harful jar, fi, min dan sebagainya dikombinasikan dengan kata benda, maka gabungan harful jar dengan kata benda yang majrur itu disebut prasa jar majrur. Nah, jadi ini contoh kalimat ismiyah yang mubtadanya itu kata benda. Al-mathaf itu berperan sebagai mubtada, itu kata benda itu. Ya, kata benda. Dan khobarnya itu frasa jar majrur. Jadi khobarnya itu prasa jar majrur. Ini prasa jar majrur itu berperan sebagai khobar, ya. Khobar. Mubtadanya al-mathaf, khobarnya itu prasa jar majrur. Apa hubungan antara mubtada dan khobar? Khobar itu menjelaskan mubtada. Mubtada itu pokok pembicaraan dalam kalimat. Jadi kalau kita lihat di kalimat al-mathafu fi Misra, yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah al-mathafu. Bukan Misru, bukan. Al-mathafu atau museum itu. Kemudian ada apa dengan museum itu? Oh, museum itu di Mesir, fi Misra. Jadi fi Misra itu menjelaskan mubtada al-mathafu. Atau kalau saya berkata al-mathafu fi Misra, maka sesungguhnya saya berbicara mengenai Mesir atau mengenai museum. Jelas mengenai museum. Oleh karena itu yang berperan sebagai mubtada atau subjek adalah museum al-mathafu. Kemudian kalau ditanya, ada apa dengan mathafu itu? Al-mathafu itu, oh al-mathafu itu ada di Mesir, ya. Oke. Itu kalimat pertama. Yang kedua, museum itu tua, sama. Jadi mubtadanya itu al-mathafu. Al-mathafu sama ya. Al-mathafu. Al-mathafu. Nah, ini berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Yang berperan sebagai mubtada ini apa? Kata benda. Nah, kemudian tua itu khabar atau predikat, ya, yang menjelaskan mubtada. Tua itu kata apa? Tua itu kata sifat, ya. Tua itu kata sifat. Kalau museum itu kata benda. Tua itu kata sifat.
Ya, tua itu kata sifat. Nah, jadi kata sifat ini sudah muncul dalam 30 kata sifat dan antonimnya yang dituangkan dalam 3 edisi. Coba baca lagi itu. Kata sifat dan antonimnya. Tua itu lawan dari jadid. Jadid baru. Jadid itu lawannya apa? Qadim. Ya, al-madhafu qadim. Al-madhafu qadim. Qadimun. Qadimun itu tua ya. Jadi qadimun ini berperan sebagai apa? Berperan sebagai khabar yang menjelaskan al-madhaf. Ya, berperan sebagai khabar. Sedangkan qadim itu kata sifat ya, kata sifat. Ingat, kalau kata sifat itu berperan sebagai khabar, maka kata sifat itu harus marfu. Oleh karena khabar itu marfu dan dia itu tidak bertanwin. Dia itu tidak beralif lam. Ya, tidak boleh ada alif lam di sini. Kalau di sini ada alif lam, maka ungkapannya menjadi al-madhafu al-qadimu. Dia berubah menjadi perasa kata benda satu. Yang artinya museum tua itu. Museum tua itu kan perasa bukan kalimat kan. Oke, al-madhafu qadimun. Kemudian nomor 3 terakhir, museum itu cantik sama dengan museum itu tua. Ya, cantik itu kata sifat ya. Al-madhafu jamilun. Al-madhafu jamilun. Al-madhafu ya, ini mubtada. Ya, cantik kata sifat. Cantik itu kata sifat. Jamilun. Jamilun. Nah, ini berperan sebagai khabar. Nah, jadi sekarang kita punya 3 kalimat. Ya. Al-madhafu fi Misra, al-madhafu qadimun, al-madhafu jamilun. Nah, masing-masing kalimat ini mengandung informasi. Jadi informasi yang terkandung dalam kalimat al-madhafu fi Misra adalah apa itu museum itu? Museum itu berada di Mesir. Jadi kalimat ini menunjukkan atau memberikan informasi tentang keberadaan museum di Mesir. Kemudian kalimat kedua ini mengandung informasi tentang sifat madhab itu. Madhab itu tua. Kemudian kalimat terakhir juga mengandung informasi tentang sifat madhab. Madhab itu jamil. Jadi madhab itu mempunyai 2 sifat. Yang pertama qadim, yang kedua jamil. Kemudian madhab itu berada di Mesir. Bagaimana kita menggabung ini? Coba gabungkan 3 kalimat ini menjadi satu kalimat yang lebih panjang dari masing-masing kalimat ini, yang mengandung informasi yang terkandung dalam masing-masing kalimat awal. Kita jadikan kalimat pertama, al-madhafu fi Misra, sebagai kalimat utama. Nah, jadi al-madhaf, ya kan? Al-madhafu. Kemudian al-madhaf, museum itu mempunyai sifat qadim dan jamil. Ya. Jadi kata qadim dan kata jamil kita letakkan setelah kata benda madhaf. Boleh kan itu? Jadi kata benda itu boleh diikuti oleh kata sifat. Kalau diikuti oleh kata sifat itu harus selaras dengan kata benda. Jadi qadimun itu menjadi al-qadimu. 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 Harus selaras. Jadi kalau kita meletakkan kata sifat setelah kata benda dalam sebuah prasa, maka kata sifat itu harus selaras dengan kata benda itu. Ini kata sifat. Kemudian ada kata sifat lagi, yaitu apa? Jamil. Letakkan lagi di sini, selaraskan lagi dengan ini. Jadi al-jamilu. Ingat, itu bukan kalimat ya. Al-jamilu. Coba kita lihat kata benda, kata sifat, kata sifat. Jadi ada 2 kata sifat yang mengikuti kata benda al-madhaf. Bolehkah itu? Boleh saja. Ya, boleh. Berapapun kata sifat boleh diletakkan setelah kata benda. Asal
rangkaian kata sifat itu selaras dalam 4 hal dengan kata benda itu. Sudah selaras. Ini komandonya ya, ini U, ini U. Ini beralif lam, ini beralif lam, ini beralif lam. Ya kan? Ini beralif lam. Kemudian ini tunggal, tunggal, tunggal. Ini laki-laki, laki-laki, laki-laki. Nah, kalau kita lihat ininya ini, nama rangkaiannya ini nama rangkaiannya apa? Jadi perasa dengan kombinasi kata benda KS1, KS2 itu FKB 2. Coba baca, ini edisi mengenai FKB 2. Edisi FKB 2 dengan kombinasi kata benda, kata sifat 1 dan kata sifat 2. Jadi kata benda boleh diikuti oleh rangkaian kata sifat, berapapun banyaknya. Kemudian masing-masing kata sifat itu harus selaras dengan kata benda sebelumnya, oleh karena masing-masing kata sifat itu menjelaskan kata benda sebelumnya. Jadi artinya apa itu? Al-Mathaful Qadimul Jamilu, museum yang tua dan cantik itu bukan kalimat. Ya, itu baru apa? Itu baru mubtada. Jadi ini difungsikan sebagai apa? Sebagai mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya fi Misra. Di Mesir ya. Fi Misra. Fi Misra itu apa? Fi Misra itu prasa jar majrur tadi kan? Prasa jar majrur. Yang berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Mubtadanya apa? Mubtadanya al-madhafu al-qadimu al-jamilu, ya. Museum yang tua dan cantik itu. Ada apa dengan museum yang tua dan cantik itu? Museum tua dan cantik itu ada di Mesir. Sedangkan fi Misra di sini, fi Misra dalam kalimat awal, kalimat yang belum dikombinasikan, itu khabar dari al-madhaf, ya, khabar dari al-madhaf. Ya, al-madhaf. Jadi museum itu di Mesir. Kalau fi Misra di sini khabar dari ini al-madhaf al-qadimu al-jamil. Jadi kalau kita lihat al-madhafu al-qadimu al-jamilu fi Misra itu mengandung informasi yang dikandung oleh 3 kalimat asal ini. 3 kalimat asal. Sekarang mari kita lihat penghematan ya. Kalau belum digabung, maka informasi itu ditemukan di berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi setelah digabung, kita hanya membutuhkan 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Kita membutuhkan 5 kata untuk mengungkapkan informasi-informasi itu. Ya. Itu nomor 2 atau kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kalimat pertama, rumah itu milik Muhammad. Rumah itu milik Muhammad. Kalimat ini berbicara tentang rumah itu. Jadi rumah itu subjek. Di sebelah kanan itu predikat. Jadi rumah itu kata benda ya. Rumah itu kata benda. Rumah itu kata benda. Yang berperan sebagai mubtada dalam kalimat ini adalah kata benda. Nah, jadi kata benda. Kemudian ada apa dengan rumah itu? Milik Muhammad. Jadi milik Muhammad ini merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan yang berperan sebagai apa? Yang berperan sebagai khabar. Ini mubtada. Ini khabar ya. Ini khabar. Khabar ini terdiri dari 2 kata. Kata pertama milik. Milik itu kata apa? Ya, milik itu harful jar. Kata depan kan, milik itu harful jar. Milik itu harful jar yang terdiri dari sebuah kata. Apa itu? Li, ya kan? Li Muhammad. Nah. Jadi mari kita rangkai. Rumah itu mubtada. Jadi dia harus marfu dan ma'rifah. Pakai alif lam ya. Al-baitu, ya kan? Al-baitu
Ini difungsikan sebagai mubtada. Oleh karena itu dia harus marfu dan ma'rifah dengan alif lam ya. Al-baitu mili, mili itu li. Kata depan ini li, harful jar ya. Kemudian Muhammad ini kata benda setelah li. Jadi kata benda setelah li harus apa? Harus majrur. Li Muhammadin. Gitu ya, sambungkan ini. Li Muhammadin. Jadi kata depan yang terdiri dari satu huruf dinamakan kata depan muttasil ya. Itu tidak boleh dibiarkan terisolasi. Dia harus disambungkan dengan kata setelahnya. Kata setelahnya Muhammadin. Sambungkan. Sehingga terbentuklah kalimat ismiyah al-baitu li Muhammadin. Apa itu? Al-baitu li Muhammadin. Rumah itu milik Muhammad. Nah, ini khabar. Ya. Yang berperan sebagai mubtada itu kata benda. Al-baitu kan kata benda. Ini kata benda tuh. Nah, yang berperan sebagai khabar itu rangkaian dua kata. Nah, yang berperan sebagai mubtada hanya satu kata, bukan rangkaian. Nah, kemudian kata yang satu itu kata benda. Ingat kata benda itu bisa berfungsi sebagai mubtada dan juga dia bisa berfungsi sebagai khabar. Tapi di sini yang berperan sebagai khabar itu gabungan dua kata. Gabungan dua kata itu apa? Gabungan dua kata itu perasa. Ya, perasa. Gabungan apa dan apa? Gabungan harful jar dengan kata benda. Itu disebut apa? Perasa jar majrur. Perasa jar majrur. Nah, seperti ini. Fi Misra. Ini fi Misra. Fi Misra ini gabungan fi harful jar dengan kata benda Misra. Ini juga disebut perasa jar majrur. Kemudian amam al-fasli, ini juga gabungan kata amama dan al-fasli berperan sebagai khabar. Amama itu bukan harful jar. Amama itu apa? Amama itu zarab makan. Al-fasli kata benda. Kombinasi zarab makan dengan kata benda itu dinamakan perasa zarab makan. Ya. Ini perasa jar majrur. Kemudian kalimat nomor 2, rumah itu putih. Rumah itu putih. Mana ininya? Mana mubtadanya? Rumah. Ya, rumah mubtada. Atau gabungan antara rumah dan itu. Itu alif lam ya. Alif lam itu kita sematkan di rumah. Putih itu kata apa? Kata sifat. Kalau ini rumah itu kata benda sebagai mubtada, ini kata sifat itu sebagai khabar. Ingat, nama-nama warna itu kata sifat ya, mulai dari putih, merah, biru, hijau dan sebagainya. Nah, gimana kita merangkai ini? Rumah itu al-baitu. Al-baitu. Ini berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Kata benda yang berperan sebagai mubtada. Ya. Kemudian putih. Putih itu apa? Abyadu. 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 Yang benar itu apa? Abyadu atau abyadun? Mana yang benar itu? Kalau cerdas itu kata sifat. Zakiyun. Ya. Zakiyun. Zakiyun. Jadi kalau kata sifat difungsikan sebagai khabar, dia harus bertanwin ya. Dia harus bertanwin dan marfu. Zakiyun. Ini cerdas kata sifat itu. Luas kata sifat. Wasi'un. Ya. Kemudian tua. Tua itu qadimun. Ya, qadimun. Bertanwin ya. Cantik itu jamilun. Tapi bagaimana dengan putih? Putih juga kata sifat. Warna dasar, 6 warna dasar. Coba lihat edisi 6 warna dasar. Itu semuanya ghairu munsharif, tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Jadi putih itu bukan abyadun tapi abyadu. Abyadu. Ya, perhatikan kata sifat itu ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Ya. Kata sifat yang merupakan 6 warna dasar itu tidak bertanwin. Ya. Kata sifat yang berakhir dengan anu itu juga tidak bertanwin atau ghairu munsharif. Nah, misalnya marah itu kata sifat. Marah itu berakhir dengan anu.
Apa itu marah? Ghadbanu, tidak ghadbanun, ya. Za'lanu bukan za'lanun, ya, bukan za'lan. Kita harus itu, tahu itu. Jadi al-baitu abyadu. Kemudian al-abyadu itu kata sifat yang berperan sebagai apa? Yang berperan sebagai khabar. Tapi dia tidak bertanwin. Oleh karena memang abyadu itu tidak boleh bertanwin, ghairu munsharif. Al-baitu abyadu. Jadi kita sudah punya dua informasi nih mengenai rumah. Yang pertama, rumah itu milik Muhammad. Itu informasi satu. Informasi mengenai siapa yang menjadi pemilik rumah itu. Kemudian informasi yang kedua itu sifat rumah atau warna rumah dalam hal ini. Al-baitu abyadu. Rumah itu berwarna putih. Kemudian informasi terakhir, Muhammad dipercaya. Muhammad itu siapa? Muhammad itu Muhammad yang ini. Muhammad yang ini itu pemilik rumah itu. Oleh karena rumah itu milik Muhammad. Jadi Muhammad itu berperan sebagai pemilik rumah. Muhammad yang berperan sebagai pemilik rumah itu dipercaya. Muhammad itu apa? Muhammad itu mubtada. Kemudian dipercaya itu kata sifat, ya. Ini sudah pernah muncul ini. Sudah pernah muncul dalam 30 kata sifat dan antonimnya. Ini sebagai apa? Sebagai khabar. Batas antara mubtada khabar itu ini. Ini mubtada itu kata apa? Kata benda. Kata benda apa itu Muhammad? Kata benda nama. Jadi kalau kita rangkai, Muhammad itu Muhammadun. Kalau kita fungsikan sebagai mubtada, Muhammadun ini berperan sebagai mubtada, pokok kalimat atau pokok pembicaraan. Syarat yang harus dipenuhi, mubtada itu harus ma'rifah. Ya, coba Muhammadun itu bertanwin. Apakah Muhammadun itu ma'rifah? Ya, ma'rifah. Oleh karena Muhammadun itu sebuah nama. Jadi sebuah nama walaupun bertanwin, dia itu ma'rifah, ya. Dia itu ma'rifah. Jadi Muhammadun itu sudah memenuhi syarat sebagai mubtada. Yang pertama, dia itu ma'rifah karena nama. Yang kedua, dia itu marfu karena berakhir dengan dhammah. Kemudian dipercaya. Dipercaya itu apa? Dipercaya itu shadiqun. Shadiqun. Ini pernah dimunculkan dalam edisi berapa itu? Misalnya seorang teman yang dipercaya. Teman itu shadiqun. Kemudian yang dipercaya itu shadiqun. Shadiqun. Lihat panjang pendek. Shadiqun itu seorang teman yang dipercaya. Jadi di sini shadiqun itu kata apa? Kata sifat yang berperan sebagai apa? Sebagai khabar. Kalau kata sifat memainkan peran khabar, dia harus bertanwin, ya. Dia harus bertanwin. Kecuali kalau dia memang tidak boleh bertanwin seperti abyad, ya. Dan dia itu marfu. Jadi Muhammadun shadiqun. Muhammad itu dipercaya. Jadi informasi yang terkandung dalam tiga kalimat ini yang pertama, ada rumah. Rumah itu milik Muhammad. Kemudian rumah itu berwarna putih. Kemudian Muhammad sebagai pemilik rumah itu dipercaya. Bagaimana kita menggabungkan tiga kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang lebih panjang dari masing-masing kalimat, yang mengandung makna-makna yang terkandung dalam tiga kalimat. Apa yang kita jadikan sebagai kalimat utama? Ini al-baitu li Muhammadin, ya, al-baitu li Muhammadin. Coba kita lihat. Al-baitu, ya. Kemudian li Muhammadin. Li Muhammadin. Inilah kalimat utama. Yang kita jadikan kalimat utama adalah kalimat nomor 1. Al-baitu li Muhammadin. Kemudian al-baitu itu berwarna putih. Putih itu kata sifat. Jadi putih itu bisa kita letakkan setelah al-baitu. Jadi al-baitu, tapi dia harus laras dengan ini. Ini kata benda, ya, yang berperan sebagai mubtada. Al-baitu al-abyadu. Al-baitu al-abyadu.
Ingat, letakkanlah kata benda itu, kata sifat itu setelah kata benda ya. Al-baitul abyadu. Jadi kombinasi al-baitul abyadu itu merupakan perasa kata benda satu. Kata benda satu itu rumusnya KB plus KS. Apa artinya? Rumah yang berwarna putih itu, nah, itu mubtada. Ini mubtada. Ada apa dengan rumah yang berwarna putih itu? Itu li Muhammadin, milik Muhammad. Muhammad itu bagaimana Muhammad itu? Muhammad itu dipercaya. Muhammadun shadiq. Shadiq itu kata sifat. Kata sifat ini bisa kita letakkan setelah Muhammad. Oleh karena apa? Oleh karena Muhammad itu mempunyai sifat shadiq. Kemudian abyad itu kita letakkan setelah al-baitu. Oleh karena al-baitu mempunyai sifat abyad. Jadi al-baitul abyadu li Muhammadin. Muhammad itu punya sifat shadiq. Jadi kita letakkan kata sifat ini setelah kata benda ini. Kalau kita meletakkan kata sifat setelah kata benda yang menjelaskan kata benda itu, maka kata sifat itu harus selaras dengan kata benda itu. Jadi selaraskan kata sifat shadiq dengan Muhammad. Mula-mula dari sisi ketertentuan, ya, Muhammad itu tertentu lah, oleh karena dia sebuah nama. Oleh karena itu kata sifat setelahnya harus beralif lam. Beralif lam. Ya, oleh karena apa? Oleh karena Muhammad itu ma'rifah. Kata sifat yang diletakkan setelahnya, yang menjelaskannya harus ma'rifah juga. Ma'rifah dengan apa? Ma'rifah dengan alif lam. Nah, kemudian Muhammadin itu majrur. Majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Mengapa dia majrur? Oleh karena dia didahului oleh kata depan li. Oleh karena Muhammad itu majrur, maka kata sifat yang menjelaskannya juga harus majrur. Jadi as-shadiqi. Gitu ya. Tak boleh bertanwin, oleh karena ini beralif lam ya. Jadi as-shadiqi. Jadi kalimat gabungannya al-baitul abyadu li Muhammadin as-shadiqi. Artinya rumah yang putih itu milik Muhammad yang dipercaya. Kita hanya butuh berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sebelum dikombinasi, kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu ya? 6, 7. Jadi ada efisiensi di situ, ada penghematan di situ ya. Oke, saya kira cukup sekian latihan-latihan mengenai merangkum, menggabung. Dalam edisi 63 kita munculkan lagi edisi-edisi penggabungan atau edisi-edisi yang melatih menggabung beberapa jumlah ismiyah menjadi satu jumlah ismiyah yang mengandung makna yang sama dengan jumlah ismiyah semula. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.